puasa ini itu adalah kewajiban bagi seluruh orang Islam itu pada bulan Ramadan. Jadi maka apa konsekuensi yang Allah berikan kepada kita setelah kita berpuasa dengan kualitas yang sempurna? Di akhir ayat pada ayat 183 surah Al-Baqarah tadi, Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Maka supaya target yang Allah sampaikan kepada kita itu bisa kita dapatkan, maka ada rambu-rambu puasa yang harus kita patuhi, yang kita jalani. Pertama, siapakah yang diwajibkan berpuasa itu? Ya, pertama dia Islam. Ya, kalau tidak ada Islam, tidak ada termasuk dalam kategori kewajiban di sini. Yang kedua, balik ini sudah dewasa. Ya, kemudian yang ketiga berakal. Berakal itu dalam arti kata ya dia tidak gila. Ya, kemudian sehat dalam arti kata baik jasmaninya maupun rohani. Kemudian bermukim itu dia tidak dalam keadaan musafir. Dia berada di tempat dia, di mana alamat dia tinggal. Ya, kalau dia dalam keadaan musafir, nanti itu ada keringanan tertentu. Yang keenam, terutama perempuan, dia suci dari haid, suci dari hadas. Nah, itu yang punya kewajiban berpuasa. Kemudian ada syarat sahnya puasa. Ya, pertama ya tadi Islam termasuk syarat puasa. Kemudian dia berakal, kemudian suci, kemudian nyata masuknya bulan Ramadan. Jadi kewajiban berpuasa itu kalau bukan di luar bulan Ramadan tidak termasuk dalam kategori ini. Jadi kalau memang sudah sah, maka kita lihat penentuan satu Ramadan itu, maka seluruh daripada elemen ormas Islam, pemerintah, termasuk MUI itu bersama-sama menentukan ini sudah masuk satu Ramadan atau tidak. Karena kalau tidak termasuk belum masuk satu Ramadan, maka itu tidak termasuk sahnya puasa. Kemudian rukun-rukun puasa tadi satu ya dia berniat. Nah, artinya kalau tidak ada niat puasa, maka puasa kita tidak sah. Ya, kemudian menahan diri dari mulai awal masuk subuh sampai pada waktu maghrib, waktu berbuka. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ini harus kita tahu. Pertama, kalau kita makan dan minum dengan sengaja. Nah, tapi kalau tidak sengaja, tidak termasuk dia batal. Yang kedua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka, ya, seperti lubang hidung, mulut dan lain-lain, ke telinga misalnya. Ya, kemudian muntah dengan sengaja. Tapi muntah ini ada dua, ada sengaja dan tidak. Ketika kita dalam naik mobil misalnya. Tapi itu kan muntah bukan yang kita sengaja. Tapi kalau sudah disengaja atau dimasukkan tangan ke dalam mulut sehingga muntah, itu menyebabkan puasa kita menjadi batal. 4, perempuan paginya dia berpuasa, tapi siangnya haidnya datang, maka puasanya jadi batal. Artinya puasanya tidak usah diteruskan. Kemudian juga gila maksudnya dari pagi sampai jam 10, jam 11 dia normal. Tetapi mulai jam 12 artinya penyakitnya kumat. Artinya tidak sehat akalnya. Maka dia boleh boleh berbuka karena puasanya sudah batal. Kemudian murtad. Murtad itu sama, dari pagi tadi dia Islam, ya kan, sampai siang hari dia Islam, tapi begitu belum waktu berbuka dia sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Maka puasanya sudah batal itu. Kemudian bagi laki-laki ini keluar mani dengan sengaja, ya, dengan sengaja, itu puasanya batal. Kecuali tidak sengaja. Tidak sengaja itu kalau dia tertidur mimpi, sehingga keluar mani, itu berarti tidak sengaja. Kemudian yang membatalkan dua laki istri bersetubuh di siang hari dengan sengaja. Itu juga menyebabkan batal puasa kita.